Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Fafa Namiku. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebuat bakso sapi super, yaitu bakso sapi yang dagingnya berasa, kemudian garing, renyah, dan pastinya juga enak banget ya teman-teman. Oke, selengkapnya untuk bahan-bahannya dan juga gimana cara ngebuatnya, ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, langsung aja ya kita ke bahan-bahannya. Untuk bahannya udah aku siapkan sebanyak setengah kilogram daging sapi. Ini untuk daging sapinya udah aku potong-potong menjadi lebih kecil ya teman-teman, biar lebih mudah halus. Dan pastinya juga untuk daging sapinya ini udah aku cuci bersih. Kemudian aku gunakan tepung tapioka seberat 50 gram atau kurang lebih sebanyak 5 sendok makan. 1 bungkus perenyah bakso dengan merek So Bakso. Ini kita bisa beli di tempat penggilingan bakso ataupun juga kita bisa beli di online shop. Dan untuk bumbunya aku gunakan sebanyak 6 siung bawang putih, 2 sendok makan bawang goreng, ataupun juga kita bisa buat sendiri dari 5 siung bawang merah, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, 1 sendok makan garam, kemudian ada es batu secukupnya. Sebelum kita ngebuat adonan baksonya, kita bisa panaskan terlebih dahulu air. Biar nanti adonan baksonya udah jadi, airnya pun udah panas ataupun juga udah siap kita gunakan. Oke, kita lanjut untuk ngehalusin dagingnya ya teman-teman. Kita bisa masukkan dagingnya ini ke dalam chopper. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit es batu biar dagingnya ini lebih mudah halus. Oke, ini kita tutup dan untuk selanjutnya kita bisa menghaluskan dagingnya. Kita haluskan dagingnya sampai benar-benar halus, dan untuk menghaluskannya kita bisa menyalakan choppernya sesaat, kemudian sesaat choppernya ini kita bisa matikan. Tujuannya yaitu agar choppernya ini tidak cepat panas. Takutnya nanti kalau choppernya ini terlalu panas, dia akan cepat kebakar ataupun juga cepat rusak ya teman-teman. Nah ini dia ya, untuk dagingnya udah sedikit halus. Ini aku mau tambahkan bawang putihnya ya teman-teman. Dan aku tambahkan juga sekalian bawang gorengnya ya, biar semuanya ini ngikut halus. Oke, ini kita haluskan lagi ya. Kita haluskan lagi sampai dagingnya ini benar-benar halus. Dan juga sampai bawang putih dan juga bawang gorengnya ini halus. Nah ini ya, untuk dagingnya udah halus, bawang putih dan juga bawang gorengnya udah halus. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan perenyah baksonya. Ini untuk 1 bungkus perenyah baksonya ini kita bisa gunakan untuk adonan takaran 1 kg. Kemudian kita tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuknya. Selanjutnya kita bisa tambahkan tepung tapiokanya. Untuk tepung tapiokanya ini kita bisa sesuaikan ya. Dalam artian kalau kita mau ngebuat bakso yang dagingnya berasa, yaitu kita masukkan tepung tapiokanya sedikit aja. Begitupun juga sebaliknya ya teman-teman. Dan terakhir kita bisa masukkan es batu secukupnya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa haluskan lagi semuanya ini, ataupun juga kita bisa campurkan lagi semuanya ini sampai benar-benar tercampur merata. Lakukan cara yang sama ya seperti di awal, yaitu dengan cara menyalakan choppernya sesaat, kemudian sesaat choppernya ini kita matikan. Dan jangan lupa juga untuk dites rasanya ya teman-teman, siapa tahu masih kurang asin ataupun juga masih kurang yang lainnya. Nah ini ya, untuk adonan baksonya udah jadi, semuanya ini udah tercampur merata, tekstur dan juga rasanya juga udah pas.
Untuk selanjutnya kita bisa pindahkan ke mangkok ataupun juga tempat yang lainnya agar lebih mudah saat kita ngebentuk bulatan baksonya. Nah, ini dia ya teman-teman untuk adonan baksonya. Selanjutnya kita bisa langsung ngebentuk bulatan baksonya. Kita lanjut ya ngebuat bulatan baksonya. Di depan aku udah ada adonan bakso yang tadi kita buat. Ada juga air es. Air es ini gunanya yaitu agar nanti adonan baksonya ini tidak nempel di sendok. Dan ada juga air panas yang tadi udah kita panaskan. Dan ini aku mau ngebentuk bulatan baksonya menggunakan tangan langsung ya teman-teman. Pastinya tangan aku ini udah bersih, udah cuci tangan terlebih dahulu. Oke, untuk ngebentuk bulatan baksonya kita bisa ambil adonannya sedikit. Kemudian kita tekan-tekan di tangan, kita bentuk sedikit bulat. Dan setelah itu kita bisa ambil menggunakan sendok, lalu kita masukkan ke air panas. Kemudian untuk sendoknya kita bisa masukkan lagi ke air es, biar adonan baksonya ini nggak lengket di sendok. Untuk besar dan juga kecil baksonya ini kita bisa sesuaikan aja ya dengan keinginan ataupun juga selera kita semuanya. Lakukan cara yang sama sampai adonan baksonya ini selesai kita bentuk bulatan bakso semuanya. Oh ya teman-teman, untuk bumbu yang tadi aku gunakan yaitu hanya bawang putih, kemudian ada bawang goreng, lada, garam, dan juga kaldu bubuk. Adapun kalau kalian mau tambahkan seperti telur ayam biar adonannya ini lembut, itu juga bisa ya teman-teman. Ataupun juga kalau kalian mau tambahkan lagi seperti baking powder, agar-agar yang tanpa rasa, ataupun juga bahan-bahan yang lainnya itu juga bisa ya. Kalian bisa sesuaikan aja dengan selera ataupun juga keinginan kalian semuanya. Ataupun juga kalau kita nggak mau ribet ngebuat adonannya sendiri di rumah, kita bisa langsung bawa aja ya ke tempat penggilingan bakso. Kita tinggal bawa dagingnya aja, nanti mereka di sana bakal kasih bumbu-bumbunya dan juga tepungnya. Ataupun juga untuk bumbu-bumbunya dan juga tepungnya ini kita bisa siapkan sendiri dari rumah. Dan yang pasti kalau kita ngegiling dagingnya ini di tempat penggilingan bakso, untuk hasilnya ini lebih bagus ya teman-teman, lebih lembut ataupun juga lebih halus. Tapi kalau masalah higienis, ya kalian bisa nilai sendiri ya teman-teman. Oke, ini ya untuk adonan baksonya udah selesai aku bentuk semuanya. Untuk selanjutnya kita bisa rebus sampai baksonya ini benar-benar matang. Oke, sekarang kita bisa rebus lagi baksonya sampai benar-benar matang. Tandanya baksonya ini udah matang, yaitu untuk baksonya udah mengapung ya teman-teman, ataupun juga udah mengambang. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya teman-teman, ini untuk baksonya udah terlihat mengambang ataupun juga udah terlihat mengapung. Itu artinya baksonya udah benar-benar matang. Untuk selanjutnya ini kita bisa langsung angkat. Kita angkat dan kita saring ya biar airnya ini tiris. Nanti setelah ini kita bisa dinginkan. Kita bisa taruh di tempat yang lebar ataupun juga kita bisa dinginkan di dekat kipas angin. Nah, ini dia ya teman-teman untuk baksonya udah dingin. Ini untuk daging setengah kilogram, jadinya bakso kurang lebih sekitar 50 butir. Dan sekarang aku mau coba untuk ngebelah baksonya ya. Dan bener aja untuk baksonya ini renyah banget ya teman-teman, garing dan juga padat. Dan selanjutnya aku mau coba menyajikan baksonya ya teman-teman. Ini aku ambil baksonya 4 butir. Aku tambahkan kuah baksonya. Oh ya teman-teman, buat kalian yang mau tahu cara ngebuat kuah baksonya ini, kalian bisa cek aja di deskripsi, nanti linknya akan aku taruh di sana. Ini untuk kuah baksonya juga enak banget ya teman-teman. Kuahnya ini seger dan juga enak banget pastinya. Dan biar lebih mantap lagi, ini aku tambahkan irisan daun seledri ya teman-teman. Ataupun juga kalau kalian suka, kalian bisa tambahkan lagi pelengkap yang lainnya. Seperti mie, kemudian ada sambal, sayuran, saus, kecap,
ataupun juga pelengkap yang lainnya. Kalian bisa sesuaikan aja dengan selera ataupun juga keinginan kalian semuanya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Semoga videonya ini bisa bermanfaat dan kalian juga suka dengan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun juga kata-kata yang kurang tepat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.